Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk siapapun yang menyaksikan hari ini sebuah tayangan yang berbeda dari yang pernah Anda saksikan sebelumnya. Dan izinkan saya Roni Urban memperkenalkan diri sekaligus juga akan tentunya mengawal acara ini sampai dengan berakhirnya pada saat durasi habis nanti tentunya ya. Dan saya tidak sendiri, saya berdua ditemani dengan seseorang yang mungkin juga akan bicara banyak tentang apa yang akan kita bicarakan hari ini. Saya akan kenalkan seseorang yang ini kalau boleh saya bilang senior di dunia perbankan, kemudian juga senior di dunia golf, senior di dunia jual beli sepeda, dan junior di dunia UMKM. Ada juniornya juga ternyata ya. Baik, Kang Denny Agam, hari ini akan menjadi partner saya, akan bicara banyak mengenai apa yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya juga kita sedang berada di sebuah tempat yang ini kalau kita bilang sebuah anugerah tersendiri, bisa menghirup udara segar di masa pandemi, kemudian bisa menikmati suasana sejuk di bawah naungan pohon yang sangat rindang, sinar matahari yang juga sudah mulai menghangat, dan lingkungan yang begitu bersih. Oke. Ini yang patut kita syukuri, karena sekali lagi kebersihan adalah sebagian dari iman yang kita biasa sering dengar, dan kebersihan menjadikan kita juga jauh lebih nyaman. Itulah Betul. kenapa setting ini dipilih seperti ini. Kang Denny, Siap. bicara tentang kebersihan, Oke. apa yang mau kita sampaikan mengawali perjumpaan dan juga perbincangan kita hari ini? Hari ini sebelumnya Kang Roni saya sampaikan dulu merdeka. Merdeka. Jadi kita ini sedang membahas dalam rangka Independence Day Ya. atau memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia Mhm, yang 76 tahun nggak kerasa ya. betul, Jadi kita menikmati kemerdekaan dengan lingkungan yang bersih. betul. Nah, lingkungan yang bersih tentunya satu kalau saya mah tidak ada sampah. Nah. Jadi yang ikut siaran kita sama yang ada di sini, kita sangat menikmati sekali yang Betul. namanya tidak ada sampah. Tapi yang akan kita bicarakan sekarang ini bukan menjadi pemulung sampah, Betul. tapi ada kegiatan yang bisa memanfaatkan sampah. Jadi gini. Hmm, Ini yang nonton kita juga harus tahu ya. Kita bahas dari ujung ke ujung nih. Ya. Sinar matahari yang begitu terang, langit yang begitu bersih, Oke. pepohonan yang begitu rindang dan juga Ya. asri, rumput yang terhampar Hijau. luas juga tanpa adanya sampah. Nah, bicara sampah, Ya, di sini mungkin bukan berarti tidak ada sampah, Betul. hanya mungkin tempat ini Ya. sudah berhasil mengelola sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. itu betul. Ya kan? Nah, Ya. apa yang mau coba disampaikan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan kita hari ini tentang bagaimana memanage dan juga minimal mereduksi dan juga mereuse si sampah tadi, Kang Den? Nah, kalau bicara sampah terlalu banyak, terlalu lebar. Ya, Kita bicara kemerdekaan. betul. 5 tahun sebelum Indonesia merdeka, Ya. ada yang masuk yang namanya plastik. 5 tahun sebelum Indonesia merdeka. Oke, ada berarti yang tahun masuk 40 tahun 40. 40-an. Jadi Ada yang plastik masuk- itu kurang lebih masuk tahun 40-an. Ya, berkembang di Indonesia lah. Oke. Padahal kan tahun 1800 sudah dibikin. Betul. Datang ke Indonesia tahun 40. Oke. Sampai sekarang masih ada. Hmm. Dan sampai sekarang masih ada. Plastik itu murah, enak, gampang, bisa dinikmati dan bisa Praktis. digunakan aktif, bisa digunakan apa. Betul. Tapi kalau sudah selesai dipakai, susah diuraikan. Plastik. Oke. Nah, sekarang saya lagi cerita-cerita, kebayang dari tahun 40 sampai sekarang plastiknya kayaknya masih ada. Oke, jadi bicara sampah nih, kita akan kerucutkan bahwa kita sedang berbicara tentang plastik. Plastik. Yang 5 tahun sebelum Indonesia merdeka sudah masuk dan juga sudah menjadi teman sehari-hari dari masyarakat Betul. Indonesia untuk kemasan, Iya. untuk pembungkus, Iya. untuk apapun itu. Ya, dan ada catatan sebuah jurnal mengatakan orang Indonesia nih 1 tahun menggunakan plastik 60 kilo. Oke, sebuah catatan penting nih. Orang Indonesia dalam 1 tahun mengkonsumsi dalam tanda petik, Bukan makan ya. bukan, sanes dituang, Bahas itu. bukan dimakan. Ya. Dikonsumsi dalam tanda petik quote adalah menggunakan plastik satu orang itu 60 kilo. 60 kilo. Itu yang dewasa atau yang tengah-tengahnya rata-rata 50 kilo Oke. lah. Itu meliputi apa jadi, Kang? Semua plastik, mulai Oke. dari keresek, bungkus, pulpen, Oke. terus handphone, sampai dengan alat rumah tangga, Oke. semuanya kurang lebih itulah. Dihitung dalam 1 Apa tahun. yang nempel, apa yang dipakai cuma sekali buang juga berarti total 60 kilo. 60 kilo. Dan bayangkan kalau konon katanya satu plastik itu diurai bisa ratusan tahun. Betul. 60 kilo 1 tahun. Wah. Seberapa tahun, berapa puluh ton, Wow. miliar ton mungkin ya. Nah, Oke. dari data berdasarkan Haji Roma Irama, Betul. penduduk Indonesia kan 135 juta. Oke. Kebayang kali
60 kilo. Oke. Nah, itu dalam 1 tahun. Sejak dari tahun, kebayang nggak, dari tahun 40 sampai sekarang. Oke. Nah, makanya sebetulnya kita tidak mungkin terhindar dari plastik. Oke. Nah, untuk itu kita tidak usah jadi pemulung plastik. Kita tidak usah juga merecycle plastik. Tapi nanti kita bicarakan ada yang namanya plastic finance. Oh, oke nih. Kita sudah mulai membayangkan, yang nonton kita juga sudah mulai membayangkan. Ini tuh isu lingkungan atau isu ekonomi sebenarnya. Iya, betul. Nah, kita akan berbicara ternyata ada korelasi antara isu lingkungan dan juga isu ekonomi jika kita bisa memanfaatkannya. Beberapa waktu yang lalu mungkin campaign tentang 3R ya. Betul. Reduce, reuse, recycle. Itu sudah sangat biasa didengar. Atau kalau dalam bahasa Indonesia mah dikurangi. Diurai. Apa Kota Bandung tuh punya Kang Pisman ya? Iya. Kurangi, pisahkan, manfaatkan. Kurangi itu reduce, pisahkan itu reuse, manfaatkan lagi recycle. Nah, plastik ini berarti kita mau concern bagaimana kita akan mereduksi, mereuse atau merecycle, Kang Den? Semuanya. Oke. Semuanya. Bahkan kita bisa membuat lingkungan ini menjadi asri kembali dengan cara penanaman pohon. Nyambung kan sebetulnya ya? Nah, oke. Ini masih bingung. Yang nonton kita juga masih bingung nih, termasuk saya juga masih bingung. Jadi kita bicara masalah bagaimana plastik ini menjadi concern tidak hanya Indonesia tapi juga dunia. Dengan penggunaan masing-masing orang, satu orang itu per tahun 60 kilo. Dengan bagaimana bumi itu bisa mengurai lagi kurang lebih 100 tahun. Tapi ternyata kita punya satu hal yang mau kita bicarakan, hubungannya bagaimana memanfaatkan plastik yang asalnya isu lingkungan menjadi sesuatu yang menjadi isu ekonomi nih. Oke. Plastik apa tadi? Plastic finance. Plastic finance. Oke, dua istilah yang mungkin akan ada hubungannya nih. Plastic finance. Kang, kalau kita bicara finance nih, ini semua sepakat lah. Kalau dengar kata-kata finance, pasti kita akan terkoneksi dengan yang namanya pembiayaan. Betul. Nyicil motor. Nyicil mobil. Beli nyicil rumah. Apapun, beli rumah. Pasti menghubungi belakangnya apa finance. Nah, plastic finance apa dan bagaimana itu? Karena pepatah klasik yang selalu relate saya gunakan untuk menanyakan sesuatu adalah pepatah tak kenal maka tak sayang. Saya pengen tahu, Kang. Yang nonton juga pengen tahu apa itu plastic finance. Kalau di sini tambahan lagi, tak kenal maka ta'aruf. Kita harus kenal dan harus bersinergi dengan plastic finance. Karena gini, kalau yang plastik yang kita tahu, kita bisa merecycle plastik menjadi lebih bermanfaat. Nah, nanti kita bersaing dong dengan pemulung. Karena pemulung ngumpulin, nanti dibikin, masukin ke pabrik. Kita mau memanfaatkan itu dan mensejahterakan itu. Ada lagi Kang Roni, berarti mensejahterakan pemulung plastik. Nih, kembali lagi. Jadi, kalau selama ini Anda bayar iuran untuk sampah, entah itu Anda tinggal di komplek, atau Anda juga tinggal di perkampungan, yang biasa juga kan sampahnya ada yang mengangkut. Kan kita berpikir, keluar dari halaman rumah kita, selesai. Beres, karena kita udah bayar. Beres, selesai. Urusan berikutnya adalah urusan tukang sampah, urusan pemulung, entah itu di tempat pembuangan sementara atau di tempat pembuangan akhir. Nah, yang merasakan manfaat itu selain maaf daripada kebersihan mungkin yang digaji untuk mengangkut sampah kita, ataupun pemulung yang mengambil manfaat langsung dari memisahkan sampah-sampah yang masih bernilai ekonomis. Nah, apa dan juga bagaimana peran yang mau kita coba sampaikan kepada yang nonton kita hari ini? Saya punya beberapa teman yang sudah menghubungi beberapa waktu yang lalu. Ini saya pakai nih bajunya. Hijau. Ini teman-teman di Zoom nih. Ini ternyata sudah mulai ada nih. Plastic finance, recycle, reuse, prosper. Nanti kita akan terjemahkan satu-satu. Berarti ada korelasi antara plastik dan juga finance ini. Jadi kalau kita cerita dari tadi ya, dari limbah, udah gitu dari mensejahterakan, mensejahterakan pemulung, udah gitu merecycle menjadi barang yang bermanfaat, sampai dengan penanaman pohon untuk menyuburkan kembali bumi seperti ini. Saya masih belum bisa nangkap korelasinya ada di mana nih. Jadi kita sedang bicara plastik dulu yang akan kita manfaatkan ulang. Plastik manfaat ulang. Kan namanya ada plastik, ada finance. Ada plastiknya, ada finance-nya. Kita lebih jelasnya nanti ada sahabat saya itu
di sini ada Kang Beni. Oke. Nah, Kang Beni nanti akan menjelaskan Hmm. plastic finance-nya. Oke. Nah, nanti dari sana plastic finance-nya kita akan tanya lebih dalam lagi. Oke. Karena saya pada saat dihubungi, pokoknya ada plastik, ada finance, ada kesejahteraan pemulung, Oke. ada plastik yang bermanfaat, Oke. ada juga penanaman pohon, Kang Roni. Oke, itu keywords atau kata-kata kunci yang bakal kita gali terus. Iya, Plastik, plastik, finance, pembiayaan, pemulung, pemulung, kesejahteraan. sama membangun dunia yang lebih hijau Oke, dengan plastik. dengan plastik. Bentar, Tapi satu bentar. lagi, Oke. kan ekonomi ya. Nah, Yang namanya finance itu ada dua. Kalau Oke. nggak untung rugi. Nah, rame kan? Sumbernya satu orang 60 kg plastik. itu kata kuncinya itu. Nah, Bahwa 60 kg itu bukan berarti jatahnya pemulung mau kita ambil, bukan. nah, nanti kita bersaing jadi pemulung. Oke. Tuh. Sama Mang Asep, Mang Dadang nanti musuhan sama saya nanti. Oke, Tapi oke. kita justru akan membiayai mereka, mensejahterakan mereka dengan plastik finance. Nah, oke. Jadi yang nonton kita hari ini sudah bisa menangkap beberapa kata-kata kunci yang tadi dibahas sama Kang Denny. Yang pertama tadi apa, Kang? Plastik, Plastik, finance, finance, sejahtera, sejahtera. bumi hijau kembali, Oke. bermanfaat. Bersama dengan plastik finance. Ya. Seperti apa? Pendalaman lebih dalam lagi. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Ya. Ya, jangan kemana-mana. Kita bakal balik lagi masih di Plastik Finance ngobrol-ngobrol sama kita. Saya Roni Urban. Saya Denny Agam. Baik, kita masih ngobrol tentang plastic finance, sesuatu yang biasanya kita bicara tentang isu lingkungan, bagaimana memanfaatkan, mengurangi, dan juga mendaur ulang sampah plastik menjadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Yang kebayang sama Anda pasti gini, oh mau ngomongin tentang bagaimana bekas botol mineral dijadikan pot kembang, misalnya gitu ya. Oh, mau ngomongin bagaimana mendaur ulang plastik-plastik kresek gitu ya kalau orang Iya, sudah bilang, betul. dan plastik-plastik bekas sabun colek gitu ya, Betul. menjadi misalnya ember atau jolang gitu ya. Betul. Udah kebayang? No. Kita akan membahas jauh lebih besar dan juga lebih apa kalau kita bilang lebih beda dari apa yang Anda bayangkan selama ini. Kang Denny, salah nggak bahasa saya punten? Betul. Jadi kita akan ngebahas dari limbah plastik jadi hutan. Itu nyambung kan? Kumaha. Nggak akan kepikir kalau orang awam Nyambungin kayak kita. plastik dan finance saja kita masih bingung. Iya. Nyambungin plastik dan hutan juga ini sesuatu yang ini orang ngomongnya ngaco nih. Iya. Nggak begitu tapi memang benar nih. Kang. Bener. Biasanya kan hutan rusak gara-gara plastik. Oke. Kalau ini dari plastik kita daur ulang, kita bikin satu industri, kita bikin satu hutan. Oke, ada satu janji loh, Apa? Kang Denny tadi Hmm. mau menghadirkan seseorang yang katanya akan lebih jauh lagi Betul. ngobrol tentang bagaimana korelasi antara atau hubungan antara plastik dan finance dengan Ya. tema tadi recycle, Betul. reuse and prosper. Betul. Siapakah beliau, Kang? Kang Beni, Oke, Kang Benny. mau panggil sekarang aja tuh ya. Boleh panggil aja Oke, sekarang. kita panggil ya. Kasih apresiasi dong. Kita boleh tepuk tangan dong lah. Oke. Asik. Kang Beni, Ya. Kang Beni Chandra ya. Saya pura-pura nggak kenal. Oh, padahal Ya, tetangga. Halo Kang. Halo. Kang Benny silakan Kang Benny. Ini satu SMA dengan saya. Oh. Saya SMA Negeri 2 Bandung, dia SMA Negeri 2 Padang. Aduh, jadi ini mah kebayang ya, ngumpul bocah, Iya. ini mah ngumpul tetangga dan keluarga. Keluarga. Ya kan, betul. Kang Denny sudah kenal, saya kenal lama, Kang Benny juga sejak 2003 sejak saya pindah ke sebuah perumahan, dia adalah tetangga saya juga. Dan ini akan berperan sebagai seseorang yang hari ini, Ya, Pak Kang. Benny kalau boleh saya tanya, jabatan Pak Benny di Plastic Finance ini apa Pak Benny? Oke, selamat pagi, selamat siang oke. semuanya, Oke. pemirsa yang nonton acara kita hari ini. Hmm, Terima kasih Kang Roni, Hmm. terima kasih Kang Denny. ya, Saya di Plastic Finance saat ini menjabat sebagai CEO, Hmm. Chief Operating Officer. hmm, Tugas saya ya lebih ke masalah operasional dari Plastic Finance hmm. Oh. secara keseluruhan. Oke, Dan saya lebih banyak nanti membidangi masalah fasilitas daur ulang kita. Oh. oke. Yang saat ini kita mempunyai fasilitas daur ulang yang ada di Karawang. Oke. Oh. Tuh kan berarti bener tuh, udah mulai nebak nih. Nah. Ini mau bicara tentang pabrik daur ulang atau mau bicara tentang finance sebenarnya? Ini kan banyak yang mau nanya nih sebenarnya nih. Pak Benny jelasin dulu nih, apa sih plastic finance sebenarnya? Ini sebelum dijelasin, Hah? dia pakai baju nih. Heeh. Baju ada tulisan cok. Pak Beni Coba punten berdiri, berdiri dulu, berdiri, berdiri berdiri. dulu. Berdiri Oke. dulu. Nih bajunya. Boleh balik kanan? Balik kanan. No, ada tulisan. Oke. Ini Skapenya. banyak banget istilah-istilah yang nanti mungkin Anda yang nonton kita bakal banyak sekali kita akan coba aware kan, akan coba kita campaign kan mengenai apa dan juga seperti apa istilah
yang kalau kita bilang next level. Betul. Oke Pak Ben, cerita sedikit apa itu plastic finance dan seperti apa? Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang biar semua tahu. Oke. Tadi di depan memang benar apa yang disampaikan oleh Kang Denny Ya. dan Kang Roni. Kalau berdasarkan data saat ini yang kita miliki, Indonesia itu termasuk nomor 2 terbesar di dunia Untuk penghasil sampah. Penghasil Sampah. Nomor 2 di dunia. Iya. Ya, karena di samping populasi kita yang banyak, Ya. karena kan hampir akan berlinier ya antara populasi sama sampah yang dihasilkan. Betul. Nah, dan di Asia Tenggara kita itu nomor 1 Iya. penghasil sampah. Hebat. Nah, jadi di satu sisi emang itu menjadi suatu permasalahan, terutama buat masyarakat kota, Iya. Oke. buat pemerintahan. Iya. Kalau sampah ini tidak Iya. dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Oke, sebelum dimanfaatkan itu dikelola dulu berarti kan ya. Betul. Oke. Nah, jadi beranjak dari data itulah makanya kita melihat sampah ini akan menjadi sesuatu masalah besar mungkin di anak cucu kita nantinya. Betul. Nomor 1 loh Asia Tenggara. Indonesia. Jadi luar biasa. Luar biasa. Limbahnya ya. Limbahnya. Bukan olimpiade nih. Kalau juara limbah olimpiade mungkin Indonesia juara 1 lah Asia Tenggara. Ya. Nah, jadi berangkat dari situ kita dari Plastic Finance kita mencoba menuangkan ide ini yang kalau kita lihat sebenarnya untuk masalah daur ulang sampah ini udah sesuatu yang banyak lah kita lihat. Banyak pelaku-pelaku itu banyak yang melakukan daur ulang sampah. Nah, kita mencoba menggabungkan antara dunia cryptocurrency ya dan bisnis sektorial. Apa cryptocurrency? Nih. Nih, saya mau coba simpan dulu apa yang ada di memori saya. Kan tadi saya bicara nih, ini kita mau bicara isu lingkungan atau isu ekonomi sebenarnya ini. Dua-duanya kan? Oke. Ya, dua-duanya ini yang kita kombinasikan. Oke. Ya, jadi dunia cryptocurrency kita gabungkan dengan dunia sektorial. Sektorial yang kita ambil itu adalah daur ulang sampah. Jadi cryptocurrency itu adanya di cloud, adanya di awang-awang. Sektorial itu sektor nyatanya. Ya, ini yang bumi. kita Gabungkan. kita kolaborasikan. Finance. Lagi plastik finance. Oke, siap. Nah, berangkat dari situ penggabungan ini kita harapkan bisa menjadi solusi buat bisnis daur ulang sampah. Oke. Karena bisnis daur ulang sampah yang berjalan sekarang terutama di Indonesia ini masih sangat bersifat tradisional. Ya. Oke. Tradisional dalam artian apa? Semuanya itu pencatatan secara manual. Nah, sementara blockchain yang kita akan gunakan ini pencatatan secara digital. Nah, kalau dari sisi keamanan atau nanti kegunaan data, kalau manual mungkin masih bisa dirubah-rubah kali ya Kang ya. Ya Kang Roni ya, Kang Nini ya. Jadi masih bisa sesuai kebutuhan. Nah, tapi kalau yang namanya di blockchain, begitu dia dipublish, begitu dia dipakai, dia akan permanen seumur hidup. Data itu tidak ada orang yang bisa rubah. Jadi valid harusnya. Nah, sudah itu secara keuangan itu akan sangat mengurangi yang namanya pihak ketiga. Berarti kalau langsung direct ya. Nah, kalau mengurangi pihak ketiga berarti akan lebih efektif, lebih efisien dan maaf akan tidak adanya korupsi di situ. Oke, sampai titik ini saya sebagai orang awam lagi sedang berusaha mencerna. Karena mereka mah udahlah di dunia perbankan sudah sangat melotop kalau sudah bilang, sudah sangat paham. Saya sebagai orang awam nih coba sedang menggabungkan beberapa narasi dan juga diksi yang coba dibangun oleh Pak Benny tadi. Jadi artinya gini, ketika kita bicara sampah bahwa Indonesia menjadi penghasil sampah terbesar di Asia Tenggara dan nomor 2 di dunia, terutama sampah plastik, itu adalah sebuah masalah. Betul. Tetapi kita sedang bicara bagaimana masalah ini diambil dan juga dibaca sebagai sebuah peluang, betul? Betul. Oke, nah bagaimana peluangnya dan bagaimana memanfaatkannya, ini yang harus kita gali dulu, Kang. Betul. 60 kilo itu kan mungkin kurang lebih bisa, itu baru satu orang. Ya. Itu kan ini bicara satu keluarga saja 4 orang. Betul. Ya. Berarti 240 kg dalam 1 tahun. 1 tahun. Apa yang bisa dibaca disampaikan bagaimana bisa teman-teman Plastic Finance mengatakan bahwa sampah yang merupakan masalah ini
bisa jadi sebuah peluang. Ya. Oke. Silakan dijelaskan Pak Ben. Nah, Dari problem yang tadi kita ceritakan, kita menawarkan yang namanya solusi. ya. Oke. Solusi yang kita tawarkan itu ada 3. Yang pertama, kalau secara bisnis daur ulang sampah, berarti kita membutuhkan yang namanya tempat pengolahan. Betul. Nah, kebayang dong. Ya. Nah, udah mulai kebayang dong. Ya kan? Terus Kita memerlukan yang namanya tempat pengolahan dari sampah menjadi produk yang bisa dimasukkan ke proses produksi berikutnya dan sampai akhirnya itu akan menjadi produk akhir. oke. Itu yang pertama. Jadi yang simpel Kang Roni, yang Kang Roni pikirkan. Tempat untuk merecycle, olah sampah. sampah Oke. jadi sesuatu yang Bermanfaat. Bermanfaat. Ya. Oke, jadi udah kebayang ya bahwa teman-teman Plastik Finance ini punya sebuah tempat untuk mengelola sampah dari hulu ke hilir. ya. Dari mulai datangnya sampah plastik dalam bentuk apapun diolah kemudian menjadi barang baru yang juga bisa dimanfaatkan dan juga bernilai manfaat lagi. Betul. Pertanyaan berikutnya, apa yang coba diajak kepada yang nonton kita hari ini? Apakah disuruh ngumpulin sampah? Atau disuruh jadi pemulung kah? Atau pencacah itu pencacah. Atau pencacah segala macam? Silakan dijelaskan Pak Ben, karena pasti yang nonton kita ini mau kemana sih gitu kan? Ya udahlah, yang namanya pemulung udah punya jobnya masing-masing gitu. Pak Ben ini mencoba mengajak teman-teman yang nonton kita menjadi apa nih sebenarnya Pak Ben? Ya. Nah, tempat untuk pengolahan sampah itu kita sebut namanya MRF kalau di kita. MRF. Oke. Material Recovery Facility. Material Recovery Facility. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia sederhana adalah fasilitas untuk merecover material yang berupa sampah begitu ya. Betul. Oke, sip. Ya. Terus sampah ini kan tersebar di mana-mana. Betul. Ya, mau itu di kali, di sampah rumah tangga, di Betul. perkantoran, kalau mungkin di pinggir jalan. Suka ada orang yang bawa karung tuh mau ngumpulin Ya. tuh gitu kan. Nah. Kita pikir sudah selesai lah tugas mereka gitu. Betul. Nah, kalau kita lihat secara bisnis naturalnya, Ya. pemulung sampah ini kan udah pasti paling tahu lah tempat sampah mana yang harus dia kunjungi dan apa jenis sampah yang dia harus ambil. Oke. Nah, kita tidak akan pernah merubah alur bisnis Pemulung itu. sederhananya dan yang sudah berjalan sekarang. Jadi tetap pemulung kita berdayakan, terus pemulung menjual sampahnya ke pemilik lapak atau bandar yang kita banyak ketemu tuh Ya. berkarung-karung besar. Ya, betul. Nah, itu hasil kan dari pemulung buat jual ke Pengepul. mereka. Pengepul. Pengepul. Oke. Ya, pengepul. Nah, dari pengepul nanti mereka akan jual ke MRF kita, ke Material Recovery Facility kita. Oke. Bayangin ya. Ada pemulung nih bawa karung, ambil. Berapa kilo yang dia dapat, dia kumpulkan di pengepul, maka dia bernilai rupiah. Betul. Pengepul nanti akan menjadi Bawa supplier ke sini. ke MRF. si MRF ini. Ya. Oke, masuk ke situ. Nah, artinya apa? Di situ kan bisnis kalau kita bilang selesai nih. Lalu apa yang coba disampaikan yang nonton kita? Nih, apa nih yang bisa kita manfaatkan? Kenapa tadi Pak Benny bilang bahwa ini adalah sebuah masalah yang bisa dibaca sebagai sebuah potensi. Nah, pemulung kalau kita lihat sampai sekarang kehidupan mereka itu kan Ya. kalau saya bahasa sederhana saya Senin Kemis ya. Ya, Atau mungkin Senin Kemis juga nggak nyampe, mungkin Ya. Senin Selasa. Ya. Betul, Atau mungkin Senin aja. Ya. gitu. Betul. Jadi mereka dapat hari itu, dikonsumsi hari itu, untuk besok mereka harus nyari lagi, Ya. dikonsumsi untuk besok. Mending ada sampah yang berserakan kalau tidak ada. Ya. Nah, Ya kan? terus yang kedua, mereka kan hampir tidak pernah namanya tersentuh dengan pihak keuangan dalam hal ini perbankan. Ya. Ya, karena kenapa? Mereka memang tidak mungkin untuk bisa mendapatkan line kredit Ya. misalnya atau mendapatkan fasilitas. Nomor rekening aja nggak punya. Ya, jangankan untuk itu. Malah kita pernah ketemu itu malah mereka nggak punya KTP sama Ya. sekali. Tempat tinggalnya nomaden dia. Iya, Nah. karena mereka nomaden, mereka nggak punya KTP, akhirnya mereka juga nggak bisa dapat bantuan sosial. Betul. Nah, kita dari sisi Oh itu plastik ya, finance, ada ya, ada Kang Roni. Jadi para pemulung yang tidak dapat bantuan sosial karena tidak terdata. iya betul. Mau di RW 3 kan. udah bukan penduduk RW 3 karena Betul. dia pendatang. Karena pada saat ngumpulin plastik ada di situ. Disebut RW 4 udah bukan di sana juga. Jadi dia tidak kena bantuan sosial tidak kena. Tidak Ya. tersentuh layanan perbankan, tidak tersentuh layanan sosial, Ya. tidak tersentuh fasilitas kesehatan. Itu gambaran yang dalam tanda petik sangat buruk bagi mereka Sangat sebetulnya gitu ya. buruk. Padahal mereka juga dalam tanda petik nih secara langsung itu berperan penting terhadap kebersihan lingkungan Betul, kita. berjasa Iya, banget. Iya kan? berjasa banget, betul. Oke, terus Pak Ben? Jadi kita dari fasilitas plastik finance kita akan men-scale up mereka. Naikin Mengangkat- derajatnya Iya, gitu, oke. Kita angkat derajat mereka. Kita Oke. angkat derajat mereka dengan cara apa?
Misalnya salah satunya kita akan nanti sediakan kostum buat mereka. Ini yang tadi Yang saya pakai ini adalah kostum kerja mereka nantinya. Kan begini loh, kalau kita lihat baju berwarna orange, oh itu parkir. Oke. Hijau online. pengendalian massa tuh apa Linmas. 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 Nah, Oke, terus baju warna kuning. Oh, PD kebersihan. Kebersihan. Nah, ini nanti apa yang akan kita saksikan ini, teman-teman nanti boleh di zoom juga, adalah kostum yang nanti akan digunakan oleh para. scavenger kalau kita namain nantinya. Scavenger. Oh, oke. Kalau nanti kita akan pakai jargon mereka adalah plastik hero. Wih. Ya, Oke. Karena yang tadi Kang Roni bilang, yang tadi Kang Denny bilang, mereka adalah pahlawan kebersihan sebenarnya. Ya, tapi pahlawan kebersihan yang kalau masih guru masih ada pahlawan Iya. tempat tanda jasa. Oke. Kalau mereka mungkin akan terlupakan begitu aja. Oke, siap. Jadi kita akan men-scale up mereka untuk gimana kita caranya mesejahterakan kehidupan mereka Betul. untuk lebih baik. Oke. Ya, Oh iya. kita Juga kasih misalnya kalau ada seragam gini jadi kesannya nggak kesan gembel kan. Betul. Terus kan kalau di Bandung dan di Belanda ada namanya Kindo. Kindo. Kindo itu kan pemulung-pemulung. Kadang-kadang kita suka jadi curiga. Ya. Ini tuh pencuri atau pemulung. Kalau Betul. pencuri kan dihindari, tapi kalau pemulung kita persilakan untuk mengambil sampah. Nah, kalau pakai seragam ini sudah diakui itu betul sebagai Semacam pemulung. legitimasi bahwa mereka Legitimasi. punya profesi Sebagai pemulung. yang walaupun tidak posisi resmi tapi mereka sudah diakui. ya, Betul. sebagai Oke. hero. Betul. Siap. Lalu bagaimana kalau kita sampaikan bagaimana cara untuk bisa meraih mereka dan juga menerima manfaat dari teman-teman Plastic Finance kan? Itu tadi mereka kadang-kadang tidak terdata, mereka Iya. kadang-kadang tidak memiliki identitas gitu kan. Lalu bagaimana langkah nyata yang akan dilakukan oleh teman-teman dari si Plastic Finance ini? Nah, kita dari Plastic Finance, kita akan menyediakan payung hukum buat mereka. Oke. Ya, kita akan membuat mereka wadah dalam bentuk satu koperasi. Oke. Nah, karena koperasi, kenapa koperasi yang kita ambil? Karena koperasi ini punya jargon yang dari anggota untuk anggota. Iya, betul. Oke. Oke, jadi kita sediakan mereka payung hukum dalam bentuk koperasi, kita beri mereka manfaat lewat koperasi itu, dan mereka terdaftar sebagai anggota koperasi kita. Dengan berbagai macam manfaat yang mereka bisa dapat lah Betul, gitu ya. dengan berbagai macam manfaat yang mereka akan bisa dapat. Misalnya, contoh misalnya yang kecil nanti masalah KTP. Mungkin mereka nggak punya tempat domisili yang tepat, yang tetap misalnya Oke. ya. Nah, kita bisa pakai alamat koperasi kita untuk mereka Sebagai tempat tempat tinggal domisili mereka tetap. Itu. Sampai BPJS nggak? Ya kalau memungkinkan kita bisa akan sampai ke sana. Karena data udah ada. Karena ya? data udah ada. Yang penting kan data kependudukan ya. Betul, Karena betul. kalau tanpa ada data kependudukan mereka nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Oke. Ini Anda bisa bayangkan ya, tanpa disentuh pun mereka dengan pelayanan kesehatan, layanan perbankan, layanan sosial, mereka tetap bisa survive. Betul. Anda bisa bayangkan jika mereka tersentuh dengan semua itu, bagaimana effort kerja mereka akan jauh lebih besar tentunya. Betul. Untuk bisa mendapatkan sesuatu karena mereka merasa sekarang ada yang memperhatikan. Betul. Pertanyaan berikutnya adalah, Anda kan bukan pemulung seperti saya, dan juga Anda tidak mungkin menjadi pemulung gitu kan, menggantikan peran mereka. Tetapi Anda juga bisa memberikan tangan Anda, bisa memberikan tenaga Anda, konsentrasi Anda, waktu Anda, hanya dengan menyaksikan ini saja Anda bisa akan paham nanti bagaimana Anda bisa mengambil peran untuk men-scaling up atau menaikkan harkat dan derajat para pemulung bersama dengan si Plastic Finance ini. Kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini. Kang Denny dan saya akan bincang terus di acara podcast. Jangan kita. kemana-mana. Oke. Baik, berbeda dengan segmen sebelumnya, ini yang unik dari perbincangan kita di podcast kita berdua hari ini, bahwa setiap segmen berubah set. Berbeda narasumber, berbeda Beda setting. lagi. Hanya satu penyebab utamanya adalah Iya, cahaya matahari. Yang sangat dibutuhkan sebetulnya. ya, ini menggambarkan betapa santainya kita, Iya. betapa kita juga menyesuaikan dengan kondisi alam yang ada. Betul. Yang jelas tetap satu, kita tetap cinta lingkungan dan menjaga kebersihan tentunya. Itu dia. Nah sekarang mah giliran Kang Denny Agam nih, karena kan tadi Oke. saya boleh sedikit cerita dong. Kalau Pak Benny tadi kan tetangga saya di rumah nih ceritanya, yang juga
melibatkan tetangganya Ya. untuk ada di lingkungan inilah kasarnya. Oke. Nah, yang sekarang mau hadir juga ternyata dari lingkarannya Kang Denny ya. Nah, betul. Jadi ini sahabat saya sejak sekolah, zaman SMA. Oke. Sejak saya zaman SMA, dia itu memang tekun di bidangnya. Tekun di bidangnya di bidang lembaga keuangan sebetulnya. Oke. Tapi dia khususnya di bidang selling atau di bidang sales. Oh. Jadi penjualan. Dia tuh pokoknya bagian yang jualannya tuh dia tuh. Nah, jadi kita akan tahu bahwa nanti plastic finance itu sebetulnya apakah ujug-ujug muncul sekarang atau memang sudah ada rencana sebelumnya dan apa aja sih yang dilakukan? Kan tadi kalau Benny sudah bicara bagaimana apa itu plastic finance, kemudian skemanya seperti Betul. apa, kemudian angka dan juga nilainya seperti apa, Token. kemudian capital gain atau probabilitas kemungkinan kenaikan angkanya seperti apa, kemudian investasi seperti apa. Nah, yang mau dibicarakan sama teman Kang Denny ini apa Sama nih? ini dia itu jagonya jualan. Oke. Nah, jagonya jualan, makanya dia akan tahu sasarannya kemana aja sih, terus siapa aja sih. Nah, terus udah gitu dia teh campaign atau promosi lah ya, kemana aja. Karena ini tuh memang Bandung itu, ini kita kan di Bandung nih. Oke. Bandung itu sebagai pionir. Oh, home base-nya, pionir pertamanya si plastic Bandung. finance ada di Bandung. Bandung, padahal itu tuh sudah mendunia. Oh, oke. Saya pernah baca-baca, baru-baru kemarin sih baca-baca ya tentang plastic finance. Di Rusia, bahasa Rusia keluarnya. Tadinya saya lagi cari-cari bahan ya untuk menanyakan beliau nih. Ternyata keluar bahasa Rusia, baru sudah mendunia sebetulnya. Jadi keluarnya bahasanya Think globally, act locally. Jadi kenapa dari tadi kita juga banyak melakukan jargon-jargon dalam bahasa Sunda yang mudah-mudahan berangkat dari Bandung bisa mengindonesia karena sudah mendunia. Sudah mendunia. Mudah-mudahan tadi ujug-ujug juga mendunia gitu ta. Siapakah beliau, Kang? Ini adalah Kang Ariandi. Oke. Nah, beliau itu yang saya sudah kenal sejak zaman dulu, zaman saya di lembaga keuangan. Beliau itu khusus bagian jualan. Oke. Nah, jadi Kang Ariandi ini teman saya, sahabat saya sejak zaman sekolah dan sampai sekarang jualan terus. Nah, Mau tahu seperti apa bagaimana dia mengkampen, membranding, menjual dari si plastic finance ini? Kita akan undang sama-sama. Siapakah beliau sekali lagi, Kang? Bapak Ariandi. Oke, kasih tepuk tangan dong. Asik, luar biasa. Hal ini yang seru karena betul-betul menjadi suasana yang berbeda ya, Kang ya. Iya. Kang Ariandi ini adalah asli orang Bandung juga, Bandung. yang juga sekali lagi punya concern yang begitu tinggi terhadap bagaimana ini akan di branding, ini akan di campaign, dan juga ini akan dijual. Oke. Karena produk bagus kalau nggak dijual juga ngapain ya? Kang, nama Kang? Alhamdulillah. Kang. Luar biasa. Sekarang ada di Jawa Timuran nih. Oh, luar biasa nih. Kemarin berangkat jam 6 sore, nyampe Bandung sekitar jam 8 pagi, langsung ke tempat kita. Jadi Ini kan, masih gerbong leg. oh, Kalau pesawat kan jet leg, ini gerbong leg. aduh, Kang. Bicara marketing lah kalau kita simpel dalam bahasa sederhana kan ada awareness, interest, desire, and action. Tadi Kang Denny sudah cerita sama saya bahwa Akang adalah tugasnya meng-aware ini, membuat orang interest, membuat orang desire, sampai ke action. Ya. Planningnya seperti apa sih Kang biar produk ini dikenal, minimal diketahui dulu oleh banyak orang? Nah, Oke, ya. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Denny sama Kang Roni ya. Ya. Senang sekali nih saya bisa sharing ya di sini ya. Iya. Dan pada hari ini tadi pertanyaannya sebetulnya sudah dijawab semua sih tadi sama Kang Benny ya. Betul, Kang betul. Benny panjang lebar mengenai plastic finance itu apa ya. Tapi memang kaitan saya di sini karena saya sebagai CMO ya, kaitannya adalah penjualan. Penjualan. Ya, di marketing dan di sales. Jadi saya mau cerita sedikit gitu. Betul. Kita awalnya itu ngapain aja ya kan. Jadi pada saat plastic finance ini sudah mulai argonya mulai berjalan ya, kami sudah mengadakan airdrop duluan. Jadi kita sudah bagi-bagi token plus secara gratis. Oh, ini sudah dibagi-bagi nih, Teh? Sudah, Waduh, betul. tinggalan. Ya, sudah beberapa waktu yang lalu, dan itu kenapa kita bagikan gratis, karena kita mau menyatukan beberapa komunitas dari apa sih namanya, para kripto ya, para Oh, yang udah paham berarti ya ya. orang-orang yang memang suka bermain di situ lah, seperti itu. Nah, jadi program airdropper yang pertama kali, kemudian syaratnya ya, jadi itu ada syaratnya juga Kang. Ya, syaratnya adalah mereka mesti memverified, subscribe dan like dari media sosial kita. Oh, emang media sosialnya apa, Kang? Ya, kita ada Telegram, ada LinkedIn ya, kemudian ada Twitter ya, dan kemudian kita juga ada Facebook juga seperti itu ya. Jadi ada beberapa media sosial kita. Nah, mereka wajib untuk
para penggiat kripto tersebut kalau mau dapat plus gratis ya, token gratis dari kita, nah mereka harus aktif di situ. Oke. Nah. Jadi istilahnya ini sudah mulai spreading produknya dengan cara airdrop tadi. Betul. Membagikan atau program membagi-bagian gratis. Kenapa bisa gratis, Kang? Ya, karena memang tujuan Apresiasi mungkin ini ya. kita, ya apresiasi lah buat mereka, karena ini kan kita memperkenalkan, ya memperkenalkan tuh terkadang kan memang mungkin mereka belum tahu ini apa sih, barang apa sih, token apa sih, value-nya seperti apa, ya kan? Jadi kita harus perkenalkan dulu nih mengenai Plus, ya kan? Kemudian kita cerita yang tadi sudah disampaikan sama Pak Beni. Artinya tadi. di kalangan para pecinta kripto ini Plus ini sudah mulai dikenal dengan program si airdrop tadi ya. Ya, salah Saya satunya. sebagian gitu. Betul. Ini mah sudah tahu lah gitu. Betul. Sama orang yang udah paham tentunya. Oh, oke. Kalau Iya. sama awam mah bingung nanti. Biasanya iya. biasanya memang para penggiat kripto sudah paham ya, sudah tahu ya, seperti itu. Oke. Setelah itu kan juga nanti akan dibangun Ya. bagaimana orang menjadi interest, desire, adanya keinginan sampai Betul. ke proses. Kang action Yayan, sendiri. benar nggak? Tadi kan saya cerita ke Kang Roni, ini teh di Bandung itu pionir. Heeh. Nah sebetulnya plastik finance teh ayat di mana aja sih gitu? Ya, jadi memang awalnya kami semua memang warga Bandung ya. Oh, Memang oke. kita orang Bandung semua nih. Kebetulan almarhum Kang Eka, kemudian Kang Agung ya, yang sekarang jadi CEO kita, itu juga kita di Bandung. Kemudian tadi Kang Beni juga orang Bandung juga. Jadi ada beberapa tim lain juga memang kita berasal dari sini. Oh. Ya, ada 1-2 sih yang dari Jakarta. Yang ya. diimport nih dari Surabaya, Jawa Timur, Kang Yayan. Saya kebetulan tinggalnya aja di Oh, Surabaya, tinggal. ya, tapi asli nama orang Bandung. Akhirnya, jadi memang awalnya itu Kang. Dan Oke. kita juga kantor kita ada di Bandung, ya, Hmm. di Surapati Core ya. Suramatikor, oke. Dan ini tadi Kang ini cerita sama saya bukan hanya nationwide ya, Ya. tapi juga sudah worldwide ya. Betul Tidak sekali. hanya di Indonesia atau di Betul Bandung sekali. sendiri, Jadi memang pada saat kita memperkenalkan plastic finance ya, dari sisi marketingnya kita selain airdrop ya kan, program airdrop, kita juga sosialisasi ke para pegiat kripto di luar ya kan, pegiat kripto di luar, yaitu kita dengan cara kita promosi lah ya, promosi menggunakan media sosial online, media promosi online ya, seperti Yahoo Finance dan sebagainya ya. Mungkin di sini bisa dilihat ya. Oh, oke. Nah, di punggungnya nih. Teman-teman bisa lihat ini. Ini nama-nama yang memang kalau kita bilang agak sedikit asing ya, Iya, baik mantap. secara visual maupun secara apa ya, secara merek gitu. Ini adalah placement apa ini Kang? Maksudnya nama-nama apa ini Kang? Media. Iya. Nah, Media luar yang mempromosikan memang di khusus memang followersnya itu para pegiat kripto ya. Seperti itu. pantesan Kang Roni pada saat saya belanja bahan nih, nyari di internet, pas klik keluar bahasa Rusia. Oh, di Rusia juga sudah ada ini Teh Kang. Ada Rusia, India, Tuh. Amerika ya. Jadi Eropa, bukannya semakin jelas malah semakin gak ngerti, makanya saya tanyain langsung ke Ayang. Pakistan kita ada juga Dan di mana-mana pun juga sama concernnya plastik. plastik. Karena memang kita token plus yang yang mana kita adalah alokasi, kita memiliki sektor real lah bisnis. Kita jual token tapi kita ada sektor realnya. Ya, artinya Dialokasikan untuk MRF sektor real. ini ada di mana-mana, cuma nggak cuma di Indonesia ya. Oh enggak, MRF di Indonesia. Indonesia. Oh, di Indonesia. MRF di Indonesia. Ini kampanyenya nih. Cuma kita kampanyenya Campaign. keluar, memperkenalkan Memperkenalkan. bahwa plastic finance ini asli Indonesia dan kita ada sektorialnya, tapi kita campaign keluar. Makanya. Luar biasa. Oh gitu, saya pikir di Rusia ada MRF-nya, di India ada MRF-nya, enggak, di MRF hanya ada di Indonesia. Di Indonesia. Mesinnya itu hanya ada di Indonesia. Di Indonesia. Sebetulnya di luar negeri mungkin ada ya, tapi kita kan concern dulu di Indonesia untuk sektorialnya ya. Seperti itu. Pantesan pas belanja bahasa Rusia ada, bahasa India ada, lagi nggak ngerti kan. Padahal pionirnya di Bandung. Bandung, betul. Makanya saya tanyain, ini teh apa udah jualan ke sana duluan atau gimana gitu. Oh, jadi memang sudah lebih awal melakukan campaign di luar negeri. Ya, jadi Kenapa Kang? Alasannya Kang? Jadi begini, industri ini kalau di luar negeri sudah dikenal oleh masyarakatnya dan mereka lebih aware ya di sana dan lebih teredukasi lah. Artinya apresiasi juga lebih tinggi dari masyarakat yang ada Betul di luar sekali. sana. Jadi tadi strategi airdropper itu juga selain dilakukan di lokal, tapi kita juga di luar. Ya, jadi di grup Telegram kita itu ada 3 community ya. Jadi community internasional, kemudian lokal di Indonesia, dan ada juga yang khusus dari India. Betul. Gitu.
Oke. Nah, Kang, satu yang pernah saya baca bahwa setiap produk itu harus memiliki yang namanya segmenting, targeting, and positioning. Sebetulnya kalau boleh kita tanya dengan istilah dan juga tadi bahasa yang mungkin coba kita simplify, kita coba sederhanakan. Beberapa juga yang memang tetap harus menggunakan istilah yang memang proper terhadap atau relate terhadap si plastic finance ini. Sebetulnya segmen yang dibidik ini siapa dan ada di level mana, Kang? Sebenarnya? Sebetulnya kalau disebut segmen tertentu tidak ada ya, tapi paling tidak memang para penggiat kripto ya yang sudah familiar dengan industri ini, yang mungkin sudah pernah juga berinvestasi di dunia kripto atau blockchain, itu ya kita sosialisasikan, kita campaignkan kepada mereka. Laki-laki, perempuan, tua, muda, yang penting sudah Semua mengerti bisnis ini, ayo gabung. Ya. Sekarang bahkan orang-orang muda juga udah paham di sini kan. Udah banyak. Bahkan saya diajarin sama anak muda yang baru lulus kuliah. Aduh, kumasnya nggak sewisan, nggak sekolah, ngerti-ngerti, saya ngerti. Oh, jadi artinya nggak terbatas batas usia, batas gender, gitu kan? Saya 23 tahun di lembaga keuangan, ketemu mahasiswa baru lulus tapi dia udah paham banget. Ya. Nah, itu dia ajarin, Kang, jangan begini, jangan begini. Nah, ini bukan terbuka makanya. Tapi dengan angka yang tadi disebutkan oleh Pak Benny, apakah juga punya grade finansial tertentu atau tidak, Kang Denny, misalnya gitu? Kayaknya enggak sih ya. Jadi gini, di awal kita tadi Pak Benny sudah sampaikan ya, kita ada yang namanya angel investor, itu memang untuk kalangan kita sendiri. Dengan angka tertentu, dengan angka tertentu ya, memang jumlahnya cukup besar ya. Ya. Oke, nah kemudian kita masuk ke periode private sale. Private sale itu memang di angka 2000 ya, itu juga mungkin segmen tertentu karena 30-40 jutaan lah ya. Kalau anak-anak muda usia 20-an mungkin belum banyak lah yang punya uang sebanyak itu. Kecuali zaman saya dulu, ya, bapak saya kan benghar dulu. Oh, iya. Nah, ya. Jadi bisa. Bukan warisannya. Ada sombong setik ya. Ya. Tapi nggak ngerti, jadi nggak tahu. Yang jelas kalau dulu konsumtif aja udah, belum paham untuk diinvest gitu ya. Terus? Nah, setelah private sale, kemudian di pre-sale, nah, pre-sale mulai menurun tuh. Minimal bergabungnya ya, minimal joinnya ya dengan cuma $500 ya. Itu di harga $0,6 ya per satu tokennya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti ketika masuk ke public sale itu kan bebas. Ya, teman-teman pemirsa mau beli satu token pun atau setengah token atau apa itu bisa gitu. Jadi itu kan udah di market ya. Ada supply and demand ya, sudah di market harganya berapa ya itu yang bisa. Jadi memungkinkan yang membeli secara eceran gitu ya. Iya, betul. Memungkinkan Betul, di public eceran. sale. Jadi di public sale itu. Yang sekarang ada kesempatan untuk yang betul-betul memanfaatkan pre-sale dengan harga yang murah, bisa memungkinkan punya satu potensi mengembangkan lebih banyak lagi, Kak Roni. Oh gitu. Iya, jadi sekarang banyak orang mahasiswa, aduh saya tahu ini gini-gini tapi nunggu pre-sale, ada yang mau beli pre-sale nggak? Nanti setelah benar-benar dijual bebas, dia bisa memanfaatkan beli berapa aja. Oke, nah bicara momentum berarti kalau gitu, Kang, saya mau tanya ini, apakah memang momentum ini sengaja diciptakan atau menunggu momentum yang tepat? Karena begini, kalau kita bicara masalah sesuatu yang kita perdagangkan di masa pandemi seperti ini ya, Kang, betul. Kita tahu sendiri bahwa beberapa sektor sedang dalam kondisi ambruk lah, kalau kita bilang properti, otomotif, dan tanda petik walaupun tidak ambruk sama kita, bukan stagnan mungkin ya, Kang ya, kecuali sektor-sektor yang lain. Nah, apa yang dibaca sama teman-teman dari Plastic Finance ini sehingga di masa pandemi ini berani untuk bisa terjun, kalau kita bilang, mulai offering lah kalau kita sampaikan melalui proses campaign, proses branding, sampai mulai memarketing ini, Kang? Ya, simple ya jawaban saya, karena gini, kami ini punya idealisme ya, idealisme kami yang tadi udah sebagian besar disampaikan sama Kang Denny juga ya kan, bagaimana kita nggak hanya bermain di sektor cloud saja yang di awal, tapi kita ada sektor realnya besar, 54% kita alokasikan ke sana ya. Nah, kemudian tentunya di beberapa waktu yang lalu di industri ini di Indonesia banyak tanda kutip lah ya, banyak tanda kutip yang artinya tidak happy ending untuk para investor ya. Dan itu dalam bahasa yang mudah dimengerti banyak investasi bodong lah gitu. Iya, betul. Okay. Jadi akhirnya banyak masyarakat yang negatif lah dengan berinvestasi di kripto itu seperti itu. Ya, tetapi kami punya idealisme, kenapa? Karena kami ini berbeda. Ya, yang tadi sudah banyak disampaikan sama Kang Denny, kita mau memajukan
perekonomian UMKM juga termasuk, karena di ekosistem dari MRF kami juga banyak UMKM di sekitarnya yang akan terimbas dengan adanya MRF kita di situ ya. Dan tadi ada security garanti tadi ya Kang ya, Betul. di mana masing-masing personel track recordnya jelas, Ya. kemudian juga corporate track recordnya juga sudah ada, Ya. payung hukumnya juga sudah jelas, Betul, gitu betul kan, sekali. orang-orangnya juga muncul. Iya, gitu. sama satu lagi, Kang, saya mengenal beliau ini, dia itu banyak hal lah yang bisa dijual sama beliau. Kenapa sih tertarik ke sini gitu? Ya. Nah, gitu kan sekarang yang udah jadi aja tinggal jualan lagi, dia tuh udah laku sebetulnya. Betul. Saya udah tahu 20 tahun yang lalu lah dia jualan apapun dia bisa jadi. Ini ujung-ujung terkali ke plastic finance. Sesuatu kalau kita bilang mana startup lah di Indonesia gitu kan ya. Jadi berarti kan ada optimisme yang besar. betul. Salah satunya tadi kan Kang Beni ceritakan bahwa bahan bakunya akan pernah habis ya Kang ya. Betul. Tapi satu sisi lain lagi saya pernah bicara sama beliau ya. Apa sih yang bikin lu tertarik gitu ya? Naon cara jawabannya? Di usia seperti ini mau nyari apa lagi sih gitu. Sampai bikin lagi seperti ini. Apa sih yang dikejar Kang? Ini jawabannya agak sulit nih. Tapi memang betul ya. Jadi Kang Denny tadi saya sempat bicara juga dengan beliau, usia segini segala macam udah pernah dikerjain ya kan. Alhamdulillah kami menginginkan sesuatu yang berbeda aja ya. Jadi sebetulnya awalnya ide ini kan diinisiasi sama salah satu teman saya ya, Kang Agung ya, yang mana memang dia ingin mensupport lah industri MRF itu. Ya. Alasannya banyak ya, karena di situ kita bisa mereduksi, bayangkan ya, satu token plus aja bisa mereduksi 10 kilogram CO2 karbon dioksida per tahun ya, satu token plus. Jadi pemirsa nih yang misalkan besok beli plus ya kan, biarpun hanya satu token ya, itu bisa membantu mengurangi karbon dioksida sebesar 10 kg. Kemudian 1,6 ton sampah plastik itu bisa terdaur ulang dengan satu plastik ya, seperti itu. Nah, jadi saya punya idealisme, wah ini bagus sekali ya, bagus sekali. Artinya kita ini bukan cuman berbicara tentang uang, tetapi lingkungan, ada lingkungan juga ya. Kemudian ada green project-nya juga ya. Jadi paling tidak kami ini bukanlah pahlawan Indonesia di Olimpiade, atau kami bukan tentara yang berperang di medan perang, tapi sedikitnya kami berkontribusi lah untuk kebaikan. Contoh dengan sampah plastik kita daur ulang ya kan, dengan menjadi bahan yang bermanfaat. Kemudian kita memajukan juga para pemulung ya kan, men-scale up para pemulung. Kemudian kita juga ada green project-nya, menanam pohon dan sebagainya. Hal seperti itu yang selama ini saya belum pernah lakukan kalau saya pribadi gitu. Ada personal goals, ingin berkontribusi terhadap lingkungan. Betul. Selain juga tentunya bahwa kan ada pepatah yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain dan lingkungan tentunya. Dan ini lihat warnanya hijau, ternyata fungsinya kayak daun, ngambil karbon dioksida. Kan daun itu kan, tumbuhan kan ngambil karbon dioksida, Klorofil gitu ya. mengeluarkan oksigen gitu kan. Betul. Nah, ini mengeluarkan, kalau di sini sih mengeluarkan keuntungan. Bicara kan tadi segmenting sudah kita sampaikan, target kan, karena kan posisi seperti ini kan kalau kita bilang PPKM masih tetap jalan nih, kalau kita ini kan kita syuting masih pada saat PPKM nih ceritanya kan gitu kan, level 4 perpanjangan sudah ke 3 nih bahkan kalau kita sampaikan prediksi ke depan juga kita belum tahu. Tetapi kan juga ketika langkah sudah diambil, target juga harus dicanangkan. Targetnya seperti apa sih minimal sampai akhir tahun ini kita? Sebetulnya goal jangka pendeknya adalah kita public listing ya, public sale, kita kemudian listing. Nah di situ kan masyarakat sudah bisa bertransaksi lah. Nah, dan trust juga akan semakin tinggi lagi ya kan? Betul sekali. Dan salah satu yang kami lakukan juga, kami ini sedang melakukan intensif ya, target untuk apa sih namanya, engage. Kita kerjasama lah dengan beberapa exchanger baik dari luar negeri maupun lokal ya, seperti itu. Nah di situ nanti setelah itu transaksi atau jual beli itu bisa dilakukan di exchanger lokal ataupun yang internasional seperti itu. Nah jadi apa namanya, banyak hal yang sudah kita coba lakukan untuk memperkenalkan atau campaign mengenai plastic finance ini ya. Kemudian manfaat tokennya tadi saya sudah sampaikan ya, kemudian MRF-nya seperti apa, Kang Benny tadi udah juga jelaskan ya panjang lebar seperti itu.
Nah, memang tugas saya adalah dan tim dari marketing adalah mensukseskan ini program penjualan private sale, pre-sale. Ya private sale udah lewat, pre-sale. Nah, yang ke depan ini public sale. Nah, itu yang kami lakukan. Juga kita ada kerjasama dengan WSPP juga, ya, WSPP. Kemudian ada beberapa hal yang lain juga yang sedang kita belum bisa sebutkan namanya ya, exchanger mana saja, tapi ada kemungkinan nanti ada 3 exchanger dari luar negeri dan 1 dari Indonesia. Kalau ini mah andai nih Kang, pada saat publish ternyata goalsnya luar biasa ya, karena sekarang orang banyak di rumah nih, banyak di rumah. Setelah nonton kita mudah-mudahan nih perhatiannya ternyata ini kan buat lingkungan bagus. Ternyata buat finance juga memungkinkan karena ada sektor real yang kita biayai, juga ada membahagiakan orang lain, pemulung dan lain-lain. Terus udah gitu membuat karbon dioksida habis, terus membuat hutan, mungkin banyak yang terpikir nih perubahan. Jadi itulah kenapa ESG tadi Kang ya? Ya, ESG, environment, social, governance. Environment-nya terselamatkan dengan sampah plastik yang terreduksi, sosial juga meningkatkan tingkat dan juga harkat derajatnya para pemulung, government juga sama gitu kan. Hijauan ya. Betul, seperti itu. Rencana sampai kapan nih Kang mau publish? Kita pre-sale itu kurang lebih akhir bulan ini, kemudian kita lanjut ke public sale ya. Public sale ya sudah terusnya aja. Soalnya takut ada pemirsa yang nonton udah nunggu nggak sabar. Oh ya, tadi mungkin Kang Roni nanya targetnya orang lagi PPKM justru lagi pada di rumah Kang. Lagi pada di rumah. Buat investor itu mungkin juga sekarang mau invest apa ya, kan yang sifatnya dia harus mungkin misalkan bikin kafe atau apa kan juga lagi ada pembatasan So, nah jadi kebanyakan investor memang sekarang beralih kepada yang bisa dilakukan secara online di rumah lah. Nah, jadi kita nggak usah terjun ke lapangan kan? Betul. Ini cuman bisa kita udah tahu kerangkanya, kita di rumah aja. Nah, bisa dijadikan alternatif ya ini ya untuk itu. Oke. Segmen sudah kita bahas, target juga sudah kita canangkan tadi oleh teman-teman dari Plastic Finance. Pertanyaan berikutnya adalah segmenting, target, and positioning. Kan kalau saya sebagai orang awam nih, ini positioning dari si Plastic Finance itu ada di mana dibanding misalnya saham gitu kan, atau investasi di bidang yang lain gitu kan. Ada di mana sih posisi Plastic Finance ini Kang? Memang gini, positioning kita ada memang kalau kita udah mengenal saham itu udah cukup lama ya. Mereka industri investor saham itu sudah cukup lama lah ya. Betul. Kemudian ada investor juga di sektor seperti reksadana dan sebagainya ya. Nah, memang kalau kami ini industri ini kan baru mulai di 2008 ya. Diawali oleh Bitcoin ya dan sebagainya. Tapi dari industri ini berkembang, kemudian kita ada beberapa platform yang besar ya, ada BSC, Binance Smart Chain, kemudian ada Ethereum ya. Nah, kita ini platform kita menggunakan BSC ya, Binance Smart Chain. Nah, yang mana posisi kita adalah ya tentunya segmentasi kita, posisi kita ini memang karena masih baru ya, dan para pegiat kripto yang menggunakan platform BSC ini ya kita memperkenalkan kelas ini di situ memang di situ. Memang agak susah Kang Roni, kalau yang namanya pertama udah dapat positioning agak susah. Tapi segmentingnya udah tahuan kan. Jadi apalagi kita dengan sistem yang baru token itu kan baru itu kan. Nah, itu memang perlu diperkenalkan lebih lanjut lagi. Karena proses adaptifnya juga akan butuh effort besar lah gitu ya. Betul. Nanti ini salah satu tugas Kang Ariandi nih, mengedukasi bagaimana sih token plus itu, lalu mengedukasi orang-orang yang baru, bahkan orang-orang yang sudah lama berkecimpung di bidang ini. Oke. Gitu. Yang lama kita edukasi, yang baru kita akan akuisisi gitu ya. Betul. Jadi retensinya ada, akuisisinya juga ada gitu ya. Mungkin gini, kita lebih menyarankan untuk para pembeli token kita yang memang bukan hanya mengejar keuntungan dalam jangka pendek, karena memang kalau kita ngomong industri MRF ini kan sustainability ya, jadi ini
Indonesia penghasil sampah terbesar di Asia Tenggara dan nomor 2 terbesar di dunia, ya kan? Bahan baku itu selalu ada, dan Betul. bayangkan kalau tidak ada orang yang concern yang tertarik dengan melakukan daur ulang sampah, Numpuk. seperti apa jadinya dunia di Indonesia ini ya, seperti itu. Nah, jadi kita berawal dari situ, kita melihat bahwa ini adalah satu bisnis yang bisa sustain ya, seperti itu. Jadi kami harapkan juga para pemegang token kita bukan hanya mencari sisi keuntungan aja, cuan boleh ya, semua orang boleh ngambil cuan, tapi pikirkan juga jangka panjangnya ya. Jadi artinya dengan bisnis kita yang sustain ini diharapkan harganya juga akan bagus ya. Tuh, tadi Kang Benny juga udah jelaskan bahwa kelebihan token kita akan kita burn, jadi supply-nya akan semakin sedikit. Total demand akan insya Allah semakin mengembang. Insya Allah gitu ya. dengan target kita yang nantinya akan memiliki 100 MRF di Indonesia, tentunya bisnis kita akan lebih bernilai lah. Seperti itu. Dan kita harapkan dengan supply yang makin sedikit, demand-nya akan tinggi dan harganya juga akan bagus. Buat kesejahteraan juga, kalau saya lihat tadi masing-masing pemulung bisa bikin koperasi sendiri. Betul sekali. Koperasi berkembang banyak. Betul sekali. Anggota banyak. Ya. Anggota banyak, sejahtera juga banyak. Sejahtera juga banyak. Seperti itu. Ya, mungkin mudah-mudahan apa yang kami cita-citakan di kemudian hari ya, yang mana suatu hari pemulung itu kalau para pemirsa lihat di jalan ada menggunakan rompi yang tadi seperti yang digunakan oleh Kang Benny ya, itu adalah operasinya Plastic Finance punya. Token Plus tuh yang saya pernah beli dulu. Jadi teman-teman pemirsa juga ada kontribusi ya buat lingkungan. Kalau diharapkan bukan yang pernah saya beli dulu, yang saya beli dan saya masih punya. Jadi tidak hanya sekedar profit, tapi juga benefit yang kita bisa dapatkan menjadi bagian dari perubahan iklim dunia gitu ya, dengan menjadikan mungkin lingkungan kita jauh lebih hijau dengan bergabung bersama dengan teman-teman Plastic Finance, karena warnanya juga hijau. Hijau mata duitan. Kang Deddy ada pertanyaan lagi nggak? Silakan. Saya rasa udah cukup Kang Roni kalau untuk pertanyaan, karena kalau dari sisi tadi ya untuk jualan, Kang Rian itu nggak pernah banyak bicara, saya banyaknya bergerak. Jadi nanti bisa transaksi aja. Jadi kalau orang yang sudah mengerti mau pembiayaan, terus mau kesejahteraan, mau lingkungan, tinggal tanya ke Kang Ariandi. Karena saatnya sekarang bukan hanya mencari keuntungan, kesejahteraan. Terakhir tuh orang interaksi, kalau pengen interaksi langsung dengan teman-teman Plastic Finance lewat apa sih? Lewat medsos? Oke, jadi how to buy tadi mungkin, atau minimal how to interact aja dulu. Interact ya, bisa masuk ke grup-grup Telegram kita ya, karena nanti di sana akan ada admin Telegram tersebut yang komunitas Telegram kita yang nanti akan membantu teman-teman yang memang mau membeli. Nama akunnya apa, Kang? Nanti ditulis ya. Oke. Ada di bawah. Nanti ada running text ya. Oke. Oh, belum diedit. Nanti di sini. Saya pikir udah diedit. Bawa mana sih? Udah nggak ada. Saya pikir. Terus. Ya, oke. Jadi kita ada beberapa grup Telegram, ada yang official, kemudian yang India dan yang lokal Indonesia. Nanti teman-teman yang memang bertugas di clerk atau di desk akan komunikatif fast respon gitu ya. Ya, selalu fast respon. Jadi di situ bagi yang mau membeli token plus, apa saja yang mau ditanyakan, admin kita akan bantu jawab. Sudah cukup jelas tuh berarti ya. Artinya menjadikan orang yang tidak tahu jadi tahu, menjadikan orang yang tidak tertarik jadi tertarik, menjadikan orang yang tidak ingin menjadi ingin, dan menjadikan orang yang ingin bertransaksi dan beraksi sudah dibuka selebar-lebarnya. Oke. Kang Deddy ada yang disampaikan? Udah, saya sih cukup segitu. Udah cukup? Udah cukup. Tiga kata deh. Udah pengen cepat-cepat ada public sale. Asik. Lagi nunggu nih. Nah, kalau tadi kan Kak Benny juga sudah menyampaikan dalam 3 kata lah bagaimana Plastic Finance itu mulai dikenal secara teknis dan juga secara apa yang kalau tadi bilang secara awareness lah. Dari Kang Ariandi. Ya, secara market dan juga sales, apa yang bisa disampaikan dalam 3 kata Kalau saja? 3 kata saya gampang aja, buy plastic token. Buy plastic token. Ya. Karena dengan Anda membeli plastic token, plus token, ya Anda sudah berbuat paling tidak sesuatu yang luar biasa buat lingkungan hidup, buat kesejahteraan para pemulung. Jadi di situ ada unsur sosial. Jadi segmentasi siapa saja
batas usia, batas gender, batas Siapapun. ekonomi, yang penting cinta lingkungan. Cinta lingkungan Ingin itu. mereduksi plastik Betul. menjadi nilai ekonomis. Betul. Dan sudah pasti yang ingin cuan juga. Ya, karena ini token saya pikir karena kita sangat juicy ya bisnisnya, Ya. harganya juga akan bagus. Dan Insya Allah. secara jenis bisnis ini salah satu yang juga mungkin pionir kayak gitu Ya, ya. unik lah betul. Unik. Karena developer token lain belum ada yang memiliki sektornya seperti kita. Unik ya. Salah satu yang harus dikejar adalah uniqueness. Uniqueness. Si eta teh teu kasep euy, ngan Tapi- nyari. Oke. Nyari Kang Denny, cuan. luar biasa. Kita ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sekali lagi kita berdua dengan keterbatasan waktu juga hanya bisa menggali sejauh ini dan mudah-mudahan juga bisa Anda tangkap dengan sejelas-jelasnya. Oke. Tapi yang jelas tadi sudah disampaikan bahwa apapun pertanyaan Anda silakan berinteraksi seluas-luasnya, sebebas-bebasnya karena sekali lagi jangan sampai beli kucing dalam Karung. karung. Karena ini silakan closing statement Kang. Oke, baik pemirsa, penonton semua yang ada di mana saja yang menyaksikan acara podcast kita. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan mudah-mudahan bisa mengambil sesuatu yang lain daripada yang lain. Nah, itu. Selain keuntungan, Betul. ada kesejahteraan, Yes. juga ada keindahan lingkungan yang kita ciptakan. Oke, itu saja mungkin closing dari saya. Kang. Kebayang bakal jadi legend ya. Oh, pohon gua yang tanam no. Gua Dari beli token. mana? Wah, Dari Plastik Plastik Finance. Finance. Radio Urban pamit. Denny Agam pamit. Dan Ariandi. Ariandi dari Plastik Finance. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. thank you. Thank you. Aduh kacau. Cakep, 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 cakep.